Pak Ustaz, ada seorang ustaz yang membaca ayat Al-Quran yang menyebut bahawa nanti pada hari kiamat teman kita, ibu bapa kita, saudara mara kita akan lari dari kita. Mereka tidak akan tolong kita. Boleh tak Ustaz bacakan ayat itu dan memberi penerangan? Sebab Ustaz tersebut mengatakan semua orang lari daripada kita. Mengapa begitu Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, untuk menjawab pertanyaan itu, sila baca surat Abasa. Ayat 34, 35, 36, 37. Surat Abasa. Surat Abasa ini terletak pada juz 30. Ustaz sudah tulis. Sungguh menarik sebenarnya. Bunyi ayat itu Ustaz bacakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fa idza ja'atis sakhah, apabila datang suara yang memekakkan, yaitu tiupan sangkakala. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu larilah seseorang dari saudaranya, seseorang dari bapaknya, seseorang lari daripada ibunya, seseorang lari daripada pasangan hidupnya, dan saudara maranya. Likulli imri'in minhum yawma idzin syai'un yu'ni. Pada hari itu mereka mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Penjelasan. Ayat 34. Ketika kedengaran suara yang memekakkan. Suara yang memekakkan itu maknanya tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala ada 2 kali. Tiupan yang pertama namanya tiupan kemusnahan. Langit pecah. Bulan, bintang, matahari semuanya hancur. Itu tiupan sangkakala yang pertama. Hancur semuanya. Mati semuanya. Kecuali makhluk yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian berbunyi pula tiupan sangkakala yang kedua. Nah, sakhah ini tiupan yang kedua, yaitu bangkit balik. Manusia yang sudah mati bangkit. Tiupan kebangkitan. Tiupan pertama, tiupan kemusnahan. Yang kedua, tiupan kebangkitan dari kubur masing-masing. Baru muncul ayat. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari daripada isteri atau suaminya, lari dari saudara maranya. Yawma yafirrul mar'u min akhihi
wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa akhi. Lari. Mengapa lari? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'riyuni. Karena pada hari itu masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Sibuk mengapa Pak Ustaz? Karena sebentar lagi akan mendapat ketentuan sama ada masuk syurga atau masuk neraka. Takutnya luar biasa. Kalau ditetapkan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebabnya mereka tak pandang lagi lah, walaupun itu dulu ibunya, bapaknya di dunia, itu istrinya atau itu suaminya, itu anaknya, itu saudaranya. Dah tak ingat lagi. Karena apa? Rasa takut. Cuma Ustaz berkenaan tidak sebut kisah sebagaimana yang Ustaz tulis dalam buku Ustaz Tafsir Al-Furqan Juz 30. Ada ketika itu orang yang sedang kesusahan. Mungkin terbayang dia akan masuk neraka. Tiba-tiba lalu seorang wanita. Dan dia kenal itu istrinya. Apa kata dia? Menegur, "Ya hadhi, ayu ba'lin kuntu laki." Hei fulana, kamu tak ingat ke aku ini dulu di dunia suamimu? Macam mana pandanganmu terhadap diriku sebagai suami? Coba dengar apa jawaban wanita itu. Engkau adalah suami yang baik. Lalu wanita itu pun menyanjung dia, memuji kebaikan suaminya. Kemudian terjadilah dialog antara suami dengan istrinya. Cuma dia pastikan dulu, betulkah engkau dulu adalah istriku? Betul? Bagaimana pendapatmu terhadap aku sebagai suamimu? Istri menjawab, engkau suami yang baik. Lalu memujinya. Coba dengar apa kata suami. Bolehkah hari ini aku memohon kepadamu memberi sesuatu kebaikan milikmu? Bolehkah engkau berikan aku sedikit kebaikan milikmu? Supaya dengan kebaikan yang engkau bagi itu, aku boleh bebas dan terlepas dari siksaan Allah. Sebagaimana yang engkau lihat aku. Maknanya ketika itu suaminya sedang disiksa. Lalu dia mohon kepada istrinya. Dulu di dunia. Coba dengar jawaban istri. Sungguh kecil permintaanmu, wahai suamiku. Namun aku tidak sanggup memberi kamu walau sedikit daripada kebaikanku, karena aku sendiri takut sebagaimana yang engkau takuti. Aku takut nanti dengan memberi walaupun sedikit, aku nanti akan disiksa. Ini riwayat daripada Ikrimah. Lalu Ikrimah melanjutkan lagi. Lalu lelaki itu bersua pula dengan anaknya. Lelaki tadi sebagai suami, isteri dahlah berlalu, tidak boleh bantu. Lalu pula anaknya. Dia tanya lagi. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Ayu walidin kuntulak. Apa pendapatmu nak terhadap ayah dulu ketika di dunia?
Si anak jawab dengan memuji kebaikan ayahnya. Kemudian terjadilah dialog. Wahai anakku, bolehkah engkau beri aku sedikit kebaikan milikmu, supaya aku boleh bebas daripada siksaan yang sedang aku rasakan ini? Si anak menjawab sama dengan jawaban ibunya. Sungguh kecil permohonan ayah kepadaku. Sungguh kecil apa yang ayah hajatkan daripadaku. Tetapi anak anda tidak dapat mengabulkan permintaan ayah, sebab anak anda juga takut siksaan yang menimpa, sebagaimana yang sedang menimpa ayah. Ini Ustaz tulis dalam buku Tafsir Al-Furqan Juz 30, halaman 68. Sila buka kalau ada yang sudah memiliki buku Tafsir Juz 30. Jadi kalau tadi yang ditanya, ayat apakah itu Pak Ustaz? Jawabnya surat Abasa, ayat 32, 33, 34, 35, 36. Demikian. Itu sebabnya pada hari itu kita selalu sebut hidup nafsi-nafsi. Masing-masing bawa diri. Tak boleh saling tolong-menolong. Walaupun antara suami isteri, walaupun ibu bapa dengan anak, walaupun anak-anak dengan ibu bapa. Hidup nafsi-nafsi. Sebagaimana firman Allah pada ayat yang terakhir dari surat Al-Infitar, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Pada hari kiamat, seseorang tidak dapat menolong orang lain walau sedikit. Segala urusan di hari itu terletak di tangan Allah. Pak Ustaz, pertanyaan yang kedua, apa hukum Pak Ustaz khitan untuk anak perempuan? Saya dapati terdapat perbezaan fatwa antara negeri-negeri. Ada yang mewajibkan dan ada yang mengharuskan. Hadirin dan hadirat, memang terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 5 fitrah bagi manusia. Fitrah maknanya perkara semula jadi, yang hendaklah dilakukan oleh setiap manusia. Satu dari yang 5 itu adalah khatan. Kita selalu gunakan istilah sunat, sunatan. Ada juga istilah, kalau tak salah masuk Jawi, wallahu a'lam. Dia ada kaitannya khatan ini, apa yang kita perlu lakukan terhadap kemaluan laki-laki atau wanita, zakar atau faraj. Hanya saja hadirin dan hadirat, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khatan untuk laki-laki adalah wajib. Khatan untuk wanita adalah mukrimah, suatu kemuliaan. Berdasarkan hadis ini, maka para ulama menyimpulkan, bagi laki-laki sepakat, hukumnya wajib. Bagi wanita pula, karena Nabi menggunakan istilah mukrimah, suatu kemuliaan, para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan wajib,
dan ada yang mengatakan sunat. Dan dalam hal ini, karena yang ditanya ini tentang khatan untuk perempuan, pandangan yang lebih kuat ia adalah sunat, bukan wajib. Walaupun bila dikhatan itu adalah lebih baik, karena ia termasuk fitrah semula jadi manusia. Hanya saja hadirin dan hadirat, ulama fiqh menjelaskan mengapa terhadap laki-laki wajib, terhadap perempuan hanya sunat. Sebab kemaluan laki-laki, minta maaf, kita bercakap urusan agama, tidak perlu segan. Zakar laki-laki, kejadiannya, bentuknya tak sama dengan kemaluan perempuan, faraj. Kemaluan laki-laki, bahagian depannya itu ditutup oleh kulit. Kulit bahagian depan kemaluan laki-laki hendaklah dipotong, sehingga kepalanya itu bersih. Jika tidak dipotong, dia akan mengandung najis di dalamnya. Mengandung najis di dalamnya jika tak dipotong. Dan perkara itu tidak terdapat pada wanita. Wanita tidak ada bahagian yang menutup, sehingga tidak terkumpul najis sebagaimana yang terkumpul di hadapan atau di dalam kemaluan laki-laki. Itu sebabnya bahagian depan kulitnya itu dipotong sehingga kepalanya itu tidak diselubungi oleh kulit. Jadi senantiasa bersih. Kebimbangan adanya najis kepada faraj itu tak timbul. Oleh sebab itu, apabila mau dikhatan juga wanita, boleh. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, khatan untuk wanita perlu dilakukan oleh orang-orang yang punya kepakaran, profesional. Wanita bila dipotong ada bahagian tertentu, jangan terlalu banyak. Sebab dia boleh menghilangkan nafsu, syahwat. Sebagaimana yang terjadi di Mesir. Di bahagian-bahagian pedalaman, banyak wanita-wanita yang merasakan kedinginan bila berhubungan seks. Karena apa? Ternyata diselidiki ketika disunat terlalu banyak yang dipotong. Itu sebabnya untuk sunat atau khatan wanita perlu dilakukan oleh doktor yang benar-benar pakar. Maksudnya, cukup hanya sedikit saja bahagian ujungnya disunat, cukup. Malah, bila tidak disunat pun, hukumnya tidak mengapa dan tidak berdosa. Ustaz cenderung pada pendapat tidak wajib khatan untuk wanita. Wajib hanya terhadap laki-laki atas sebab-sebab tersebut. Lanjutan pertanyaan tadi, jika wajib Pak Ustaz, bagaimana dengan wanita dewasa yang baru memeluk Islam? Apakah mereka juga wajib melakukan khitan padahal sudah umur 30, 40 baru memeluk Islam? Kalau laki-laki kan mesti khatam. Sebabnya apa? Kita dah sebutkan. Karena bagi laki-laki ada bahagian kulit di bahagian
depan zakarnya yang boleh mengumpul najis, bahagian itu dibuang sehingga tidak bernajis. Bagaimana dengan wanita, Pak Ustaz? Bila mereka memeluk Islam sedangkan mereka sudah dewasa? Saya tidak pernah dengar mengenai tempat atau klinik yang boleh melakukan khitan untuk wanita dewasa. Betul? Itu sebabnya hukum yang pertama tadi, atau soalan yang pertama dulu, kita perlu clearkan dulu. Untuk wanita, Ustaz lupa tidak sebut. Masa khatan atau khitan yang paling baik adalah ketika seminggu setelah lahir. Tak kira anak laki-laki, tak kira anak perempuan. Seminggu. Atau 2 minggu. Bukan sebagaimana amalan kebanyakan umat Islam di Nusantara, ketika anak lepas UPSR umur 13 tahun baru khatam. Boleh. Sebab kewajiban itu sebenarnya sebelum mereka baligh. Cuma dalam Bible ada disebut. Nabi Ibrahim khatan umurnya 80 tahun. Anaknya Ismail khatan umur 13 tahun. Dan disebut Nabi Isa khatannya umur 6 hari. Nabi Muhammad khatankan Hasan dan Husain umur 7 hari. Jadi yang mustahak, khatanlah. Khasnya laki-laki sebelum mereka baligh. Karena dibimbangkan mereka bawa najis ketika salat. Dan salatnya boleh tidak sah. Itu sebabnya perlu dikhatan. Begitu juga bila perempuan. Bila dewasa. Laki-laki dewasa pun perlu khatan. Sedangkan wanita dewasa, Ustaz cenderung untuk tidak perlu dikhatan. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, bila kita hendak pergi umrah atau haji, bila kita jumpa kawan, kawan biasanya minta kita doakan. Atau kita biasa minta tolong kawan doakan agar pemergian kita pergi dan balik dalam keadaan selamat, dan tolong doakan agar kita mendapat haji yang mabrur, sihat ketika berada di tanah suci untuk beribadat. Pertanyaan, boleh atau tidak kita minta supaya kawan-kawan kita mendoakan? Jawabnya boleh. Yang mustahak, kawan tempat kita minta doa itu, dia masih hidup. Bukan kepada orang yang sudah mati. Ustaz buat contoh. Ini kisah nyata. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika di Madinah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan hasrat beliau akan berumrah. Ya Rasulullah, saya bercadang akan pergi umrah. Begitu diberitahu kepada Nabi,
Walaupun dalam riwayat itu Umar tidak minta Nabi doakan. Malah Nabi minta tolong didoakan. La tansani fi du'aik. Sesampainya di Mekah, jangan lupakan aku ya, kata Nabi, dalam doa. Tolong doakan untuk aku. Jadi jemaah haji, maaf masyarakat, bila ada orang yang pergi Mekah, minta tolong didoakan di sana, sebab di sana ada tempat-tempat yang makbul bila berdoa, di Multazam, di Hijr Ismail, di bawah pancuran emas, Raudah, kalau di Madinah, dalam Masjid Nabawi, di Arafah. Tidak salah bila kita minta jemaah haji atau umrah ni mendoakan kita. Kita juga boleh. Tolong doakan saya ya, agar selamat pergi dan balik. Tapi dengan syarat, orang yang kita minta tolong doa itu mesti masih hidup. Sebagaimana harapan Nabi minta doakan pada Umar ibn Khattab. Umar masih hidup. Sebagaimana banyak sahabat minta doakan kepada Nabi. Seperti kisah Ukasha. Setelah Nabi mengatakan ada 70,000 dari kalangan umatku yang masuk syurga tanpa dihisap. Tolong doakan saya termasuk salah seorang daripada orang yang masuk syurga tanpa hisap. Lalu Nabi berdoa. Hukumnya boleh, tak ada masalah. Pak Ustaz, bolehkah kita amalkan doa ini? Doa ini diajar oleh seorang ustaz yang menggalakkan supaya kita baca doa ini. Bunyi doa itu, Allahumma habib nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fiyya. Ya Allah, masukkanlah rasa cinta kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar baginda cinta kepadaku. Ya Allah, Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, masukkanlah rasa kasih sayang Nabi kepadaku. Fiyya. Tak salah. Boleh. Kita sangat gembira bila disayangi oleh Rasul. Hanya saja yang Ustaz ingin sebut, doa ini bukan datang dari Rasul. Konten doa, kandungan doa bagus. Minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala beri izin kepada Nabi Muhammad untuk memberi syafaat kepada kita. Boleh? Sebab Nabi Muhammad memang akan diberi izin oleh Allah di akhirat nanti memberi syafaat kepada kita. Yang tak boleh, kita minta pada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, berilah aku syafaat. Tak boleh. Sebab syafaat ada syarat, mesti dapat izin Allah. Lalu kita minta izin pada Allah. Samalah, bila kita minta, jadikanlah Nabi Muhammad itu agar sayang dan cinta padaku. Tak salah. Cuma doa ini, Ustaz dapat kesan, ia bukan datang dari Nabi, tapi ia adalah anjuran seorang syekh yang bernama Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi yang create doa ini. Dan doa boleh saja walaupun dalam bahasa kita. Dan ia tidak bercanggah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nak tanya Pak Ustaz, kalau dalam majlis zikir, majlis qasidah,
diletakkan di depannya air minuman yang selalu dibuka tutupnya, mungkin untuk dapat keberkatan. Soalan saya, adakah perbuatan ini betul? Boleh dapat keberkatan dengan alunan zikrullah? Pertama, hadirin dan hadirat, Ustaz ingin sebutkan, bila ayat Quran dibaca pada pesakit, dia boleh berperanan sebagai obat. Sebab Quran itu syifa. Juga adalah menjadi amalan para sahabat. Mereka baca pada air minum, lalu diberi minum kepada pesakit yang demam panas kah atau apapun penyakit. Hukumnya boleh. Itu amalan para sahabat. Yang tak boleh itu bila ayat Quran ditulis dijadikan tangkal. Itu tak boleh. Itu namanya at-tamaim, tangkal azimat. Walaupun dibuat daripada ayat Quran, tak boleh. Tapi kalau dibaca secara langsung kepada pesakit, sebagaimana Ustaz pernah baca pada ibu jari kerana gigi dan gusi sakit, Ustaz baca beberapa ayat, Ustaz tekankan kemudian pada bahagian gusi, alhamdulillah, hilang sakitnya serta merta. Tetapi menjadi amalan sesetengah masyarakat, diletakkan air di tengah, khasnya malam nisfu Sya'ban. Baca Al-Quran di malam itu. Kemudian air itu dibawa ke mana-mana untuk diminum, dijadikan obat. Para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan jangan. Sebab Nabi tidak galakkan. Tapi kalau secara individu, cucu yang sakit demam, kita sebagai atuknya atau ayahnya, baca pada air, suruh minum. Sebagaimana yang Ustaz jelaskan dalam buku, rawatlah diri anda dengan Al-Quran. Bila seseorang umpamanya sulit melahirkan anak, baca 5 ayat pertama dari surat Al-Insyiqaq. Iza sama'u insyaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. 5 ayat pertama. Sama ada baca kepada wanita yang akan melahirkan anak, atau bacakan pada air, suruh dia minum, sapukan bahagian mukanya atau perutnya, dibolehkan oleh para ulama. InsyaAllah tak jadi masalah. Cuma berbalik kepada pertanyaan tadi, Allahumma habib, ya Allah, masukkanlah rasa cinta kepada Nabi Muhammad terhadap diriku. Tidak salah. Sebagaimana doa Umar ibn Khattab kepada baby yang baru lahir, yang bernama Hasan Al-Basri, akhirnya menjadi kesayangan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Hasan Al-Basri. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wa ahibba ilaihin nas. Ya Allah, berilah baby ini, Hasan Al-Basri, ilmu agama yang mendalam dan pakar dalam menafsirkan Quran, dan masukkanlah ke dalam jiwa semua manusia agar menyayangi baby ini. Tak salah. Doa itu juga bagus kita baca setelah kita tahnik baby. Ustaz selalu baca begitu bila selesai tahnik atau belah mulut baby. Pak Ustaz,
Yang terakhir, yang ketujuh. Saya faham kita tak boleh niat puasa 3 in 1. 3 dalam 1. Atau apa-apa yang lain. Hanya niat satu persatu. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Nah, kepada yang bertanya ini, kepada Ustaz dikirimkan satu video di mana Ustaz tersebut mengatakan, kita boleh gabung 5 puasa dalam 1. Lalu beliau buat contoh, bila kita ada qada Ramadan, lalu kita ganti qada Ramadan itu dalam bulan Syawal, kita akan dapat qada tertunaikan, puasa sunat Syawal pun dapat. Kalau 6 hari, 6 Syawal itu dah cover. Bila itu pula kita lakukan pada Isnin, kita juga dapat puasa Senin. Bila ketika kita puasa itu bertepatan dengan tarikh-tarikh Ayyamul Bait, hari-hari putih, 13, 14, 15, pahala puasa hari putih pun kita dapat. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Bolehkah? Hadirin dan hadirat, bila kita qada puasa pada hari Senin, tak perlu kita niat Isnin. Puasa qada saja. Karena kita lakukan itu hari Isnin, automatically kita akan dapat puasa fadilat Isnin. Automatically, walaupun kita tak niat. Bila kita qada puasa pada hari-hari putih, 13, 14, 15, automatically kita akan dapat puasa hari putih. Tapi dalam hal ini, kita tidak akan dapat puasa sunat, puasa 6, bila kita qada dengan niat bersama puasa 6. Tak. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melakukan puasa Ramadan ditambah dengan 6 hari dalam bulan Syawal, seolah-olah dia telah berpuasa selama 1 tahun. Uraian ulama hadis dan ulama fiqh sebulan Ramadan taruhlah 30 hari tambah 6 Syawal jadi 36 hari. Amalan dalam Islam pula, satu amalan ganjarannya 10. Bila 30 tambah 6, 36 kali 10, 360. Betul tak 360 itu bilangan hari-hari dalam setahun? Oleh sebab itu kita kalau hanya dapat puasa 24 hari. Ketika qada nanti 6 hari yang kita tak puasa bersama dengan 6 Syawal, dia tidak menjadi 36. 24 tambah 6 jadi 30. Bila 30 itu maknanya 300 hari. Itu sebabnya pendapat yang kuat, kita buat qada dulu 6 hari itu secara berasingan. Kemudian tambah 6 hari berasingan khas untuk sunat Syawal. Itu pandangan yang lebih kuat. Sebab itu memenuhi makna 1 tahun.
Sebab hadirin dan hadirat, puasa 6 itu dituntut adalah zatnya. Dia tidak boleh menompang. Tapi kalau ada yang tanya, tapi Ustaz, 6 hari qada, tambah 6 hari pula. Jadi 12 hari. Sedangkan bulan Syawal itu banyak open house. Boleh tak? Karena 6 Syawal itu mesti dibuat dalam bulan Syawal. Boleh tak kita qada Ramadan 6 hari itu pada bulan-bulan lain setelah Syawal? Para ulama kata boleh. Sebab qada Ramadan hukumnya bukan fauran. Bukan mesti diqada segera. Dia bukan fauran tapi tarakhi. Tarakhi ini mana boleh kita qada bila-bila masa asal belum sampai Ramadan akan datang. Ini sesuai dengan kata-kata isteri para rasul. Maaf, isteri rasul. Kami, kata isteri rasul, tidak mengqada puasa qada Ramadan kami kecuali sudah pada bulan Sya'ban akan datang. Maknanya 1 bulan sebelum Ramadan. Betul tak itu bermakna isteri-isteri Rasul delay ketika mengqadakan puasa Ramadan? Dan besar kemungkinan isteri-isteri Rasul itu buat puasa sunat Syawal dulu. Ini pendapat. Tapi kalau kita boleh buat qada dulu, kemudian kita buat 6 Syawal, kemudian itu yang best. Yang kedua bestnya, kita buat puasa 6 dulu. Kemudian qada kita lambatkan. Jangan melepasi Ramadan akan datang. Dan itu amalan isteri-isteri Rasul. Dan yang ketiga ini tidak baik. Kita combine. Sudahlah yang lepas-lepas. Tapi untuk yang akan datang, jangan combine. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambah-tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal baik lagi diberkati dan amal-amal yang diterima. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dapat kami ambilkan dalam tafsiran pada pagi ini. Sikap menghadapi masyarakat sebagaimana yang Allah gambarkan tentang sikap sepatutnya Nabi Muhammad bila berhadapan dengan musyrikin Mekah. Sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil, ya Rabb. Jadikanlah kami, ya Allah, orang-orang yang berilmu. Jangan jadikan kami orang-orang yang jahil. Karena Allah tidak menyamakan antara orang yang melihat dengan orang yang buta. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.